Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nafira Damayanti Rahma dengan NIC CP093. Di sini akan memulai penjelasan tentang simulasi skenario modul accounting dari kelompok 19. Nah, untuk menjalankan simulasi skenario modul accounting, saya tidak melakukannya sendiri, namun bersama teman-teman saya. Di antaranya ada Gilbert Johan Martin dengan CP059, lalu ada Iputu Gede Bagus dengan CP064, lalu berikutnya ada Nabila Ahmad dengan CP084, dan yang terakhir ada Nur Syafi'iyatun Nafia dengan CP094. Lalu tanpa berlama-lama, langsung saja di sini terdapat tabel of contents dari pembahasan yang akan kelompok kami jabarkan seperti dari daftar isinya. Lalu untuk yang pertama yaitu tentang komponen profile, di mana berisikan tentang penjabaran PD Ametis dan juga skenario dari simulasi modul accounting yang kami dapat. Lalu untuk yang kedua sampai yang keenam merupakan peranan-peranan yang ada dalam melakukan skenario atau simulasi modul accounting pada kelompok kami, seperti terdapat staff IT, staff sales, manager sales, staff accounting, dan manager accounting. Nah, berikutnya terdapat yang pertama yaitu company profile. Untuk company profile sendiri dari kelompok kami adalah perusahaan PD Ametis, yang dimana perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Lalu di sini juga terdapat visi dan misi dari PT Ametis. Kemudian di sini juga terdapat detail dari profil PT Ametis seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, alamat email, dan alamat website dari PT Ametis. Lalu di sini juga tertera untuk rekening bank dan juga nomor account dari Bank Zamrud Indonesia atas nama PT Ametis. Lalu selanjutnya di sini terdapat skenario dari kelompok kami yang didapat, yaitu skenario penjualan dengan 3 invoice dan 1 payment. Untuk skenarionya secara singkat, PT Ametis melakukan penjualan unit barang terhadap Azure Interior dengan tanggal yang berbeda. Lalu untuk peran dari modul accounting sendiri dimulai dari create 2 invoice yang dibutuhkan. Lalu untuk khusus pada kasus ini, pembayaran bank statement akan dilakukan sebanyak 1 kali dengan 3 invoice yang telah dikerjakan dan digabung saat pembayaran. Lalu untuk detailnya dari skenario kami, yang pertama yaitu barang dan harga per unit ditentukan oleh kelompok masing-masing. Lalu untuk yang kedua diperlakukan pajak pada seluruh item atau seluruh barang. Lalu selanjutnya untuk bill date dan due date itu juga ditentukan oleh kelompok kami sendiri. Lalu yang terakhir untuk manajer accounting akan melakukan print hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger and trial balance. Nah, untuk contoh vendornya dari Azure Interior, pembelian barangnya seperti ini, namun untuk barangnya terserah dari kelompok kami sendiri dan itu terserah nanti pada staff accounting. Maksud saya terserah dari staff sales. Lalu untuk berikutnya adalah peranan dari staff IT, yang dimana saya sendiri akan menjelaskan peranan tersebut. Nah, untuk staff IT ini merupakan seorang yang memiliki peran sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin pada bidang IT atau komputer. Lalu untuk rincian tugasnya pada modul accounting kali ini, staff IT akan membuat user baru dan juga melakukan pengaturan hak akses untuk user baru tersebut. Nah, sebelum melakukan pembuatan user baru dan melakukan pengaturan hak akses, di sini saya sudah membuat tabel user baru yang dimana nantinya akan langsung diimpor melalui import records yang terdapat pada database Odoo dengan format dokumen adalah Excel. Jadi di sini tertera seperti nama CP093, saya sendiri Novi, lalu email untuk login yaitu 19admin@staffit.com, passwordnya SI, role-nya staff IT. Lalu selanjutnya di sini saya juga membuat tabel security matrix guna memudahkan saya untuk melakukan pengaturan hak akses. Seperti untuk pada Gilbert CP059 menjadi staff sales yang menjadi administrator pada modul sales dan tidak dapat mengakses modul accounting dan seterusnya. Mungkin langsung saja pada simulasi pembuatan usernya. Untuk sebelum itu
izinkan saya menjelaskan sedikit juga tentang job description dari masing-masing user yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti untuk staff IT, yaitu melakukan create user dan setting role, yang dimana setting role adalah pengaturan akses. Lalu untuk staff sales, tugasnya adalah melakukan pembuatan dokumen sales order. Yang ketiga yaitu manager sales, melakukan validate pada sales order. Lalu untuk staff accounting sendiri, melakukan create invoice dan melakukan pembayaran. Lalu untuk manager accounting, yaitu job desk-nya adalah melakukan print dan melakukan report dari hasil melakukan sales order sebelumnya. Baik, langsung saja kita pada simulasi pembuatan user baru. Baik, selanjutnya adalah melakukan pembuatan user baru dengan cara import atau import data melalui dokumen Excel. Di sini saya sudah melakukan login terhadap database PJJ Scenario, yang dimana untuk database-nya diperuntukkan PT Ametis. Lalu di sini langsung saja kita klik icon home menu, lalu kita klik menu settings. Nah, lalu di sini kita langsung saja klik manage user. Untuk melakukan import records, kita langsung saja klik tab favorit, lalu klik import records. Lalu di sini kita langsung klik upload file, lalu pilih file dengan berformat Excel yang tadinya berisi nama, email, dan lain-lain untuk dilakukan upload file. Nah, apabila sudah melakukan upload file, nantinya akan ditampilkan detail dari kolom-kolom yang ada pada file kita tadi. Di sini seperti kolom nama, kolom untuk login, password, dan juga role. Lalu di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap dokumen kita, apakah ada yang error atau tidak. Nah, jika muncul everything seems valid seperti ini, maka dokumen siap untuk dilakukan import. Lalu kita langsung saja klik import. Nah, import successful. Jadi di sini kita bisa langsung mencari seperti pada contoh. Nah, di sini untuk menjadi staff admin, staff IT maksud saya, untuk pengaturan hak aksesnya menjadi administrator di semua bagian accounting, advisor, dan juga pada bagian sales. Untuk project ini kita kosong juga tidak apa-apa. Nah, apabila sudah, kita langsung saja klik action, lalu kita klik change password untuk mengubah password dari staff IT. Lalu di sini kita lihat passwordnya adalah SI. Kita klik change password. Di sini saya juga akan membuatkan sebuah grup discuss untuk skenario modul accounting. Nah, dan juga sebelumnya untuk langkah-langkah dari pembuatan user dan pengaturan hak akses cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan NIC CP059. Pada skenario accounting kali ini, saya berperan sebagai staff sales. Nah, untuk staff sales sendiri memiliki tanggung jawab atau job desk, yaitu untuk membuat quotation baru yang berisi rincian produk yang akan dijual ke pelanggan, dan ketika quotation tersebut telah disetujui, maka quotation berubah status menjadi sales order. Nah, pada skenario accounting ini, kami sebagai perusahaan yaitu PT Ametis melakukan penjualan unit barang kepada pelanggan yaitu Azure Interior. Nah, di sini ditentukan bahwa terdapat 3 kali transaksi penjualan, di mana transaksi pertama yaitu pada tanggal 11 Januari tahun 2023 dengan kuantitas 2 unit barang. Kemudian untuk transaksi penjualan kedua pada tanggal 21 Januari 2023 dengan kuantitas 3 unit barang, dan yang terakhir yaitu transaksi penjualan yang ketiga dengan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kuantitas sebanyak 1 unit barang. Nah, untuk bagaimana demo atau praktik di Odoo dalam membuat quotation sampai kepada sales order, kita simak dan perhatikan. Nah, yang pertama kita masuk kepada Odoo, di sini Odoo SOD, dan login menggunakan akun yang telah disediakan oleh staff IT sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk kepada modul sales. Nah, di bagian quotation kita klik new, kemudian kita isi
keterangan atau file yang terdapat di sini. Nah, untuk bagian customer kita isi untuk Azure Interior. Nah, kemudian untuk expiration di sini kita pada tanggal 11 Januari. 11 Januari. Kemudian untuk produknya di sini kita pilih bebas dan saya memilihnya yaitu drawer black. Nah, untuk quantity sebanyak 2 unit barang. Dan untuk harganya saya kenakan dengan harga 300.000. Kemudian dikenakan PPN sebesar 11%, maka untuk total dari transaksi penjualan pertama ini sebesar 600.000. Kemudian klik simpan. Nah, di sini quotation yang telah kita buat telah berubah menjadi sales order. Nah, untuk transaksi kedua kita bisa kembali kepada menu modul sales. Kemudian klik new. Dan untuk customer-nya juga sama, Azure Interior, dan tanggalnya yaitu tanggal 21 Januari 2023. Dan untuk transaksi kedua ini barangnya saya pilih bebas, dan sini saya pilih flip over dengan kuantitas sesuai skenario sebanyak 3 unit, dan untuk harganya sebesar 1.950.000. Dan dikenakan juga pajak sebesar 11%, dan untuk transaksi kedua dengan total yaitu sekitar Rp6.493.500. Nah, kemudian di sini saya klik confirm, maka untuk quotation kedua telah berubah menjadi sales order. Dan yang terakhir yaitu untuk transaksi penjualan yang ketiga, klik modul sales kembali, kemudian klik new, kemudian customer yaitu Azure Interior dan tanggalnya 14 Februari 2023. Dan untuk produknya sini saya pilih cable management box dengan unit sebanyak 1, dan untuk harganya itu 1 juta. Nah, kemudian untuk pajaknya 11%, maka untuk total keseluruhannya itu 11.100.000. Kemudian klik confirm. Nah, di sini kita telah membuat 3 sales order dengan tanggal pembuatan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan chat atau mengirimkan pesan kepada manajer sales agar dilakukan approval terhadap sales order ini. Nah, ketika approve, kita tinggal kembali ke menu discuss, kemudian kita mencari untuk mengirim pesan kepada pihak manajer sales, yaitu di sini kita bisa mengirim pesan kepada pihak manajer sales agar mengapproval, yaitu dengan pesan selamat siang, tolong dilakukan approval pada SO 323, kemudian SO S00324 dan S00325 dengan disertai bukti screenshot dari pembuatan quotation tersebut. Kemudian kita klik send. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai peran dari staff sales pada skenario accounting kali ini. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gilbert. Selanjutnya, saya, Nafila Ahmad, akan berperan sebagai manajer sales, di mana memiliki job desk untuk melakukan validate terhadap sales order yang telah dibuat sebelumnya oleh staff sales. Di sini, pertama, saya akan melakukan login dengan akun yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Selanjutnya langsung masuk ke modul sales. Kita akan membuat invoice untuk setiap dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Sama ini.
Oke, jadi kita sudah membuat 3 invoice untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff accounting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff accounting dan selanjutnya ini saya akan share dulu pada staff accounting. Oke, habis itu proses yang dibuat dari manajer sales. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silahkan dilanjutkan oleh Nafi. Oke, perkenalkan saya Nur Safiatul Hafiah. Di sini saya sebagai staff accounting. Tugas staff accounting ini yaitu membuat payment atau pembayaran. Nah, untuk membuat pembayaran tersebut langsung saja kita menuju ke aplikasi webnya yang sudah dilogin menggunakan akun yang sudah dibuat oleh Star TV. Langsung saja kita menuju ke menu discuss. Di sini saya sudah mendapatkan satu message dari manajer sales, yaitu bahwa dia sudah membuat invoice untuk nomor SO 0323 dan SO 0325. Nah, saya akan membuat payment berdasarkan nomor invoice tersebut. Langsung saja kita menuju ke menu accounting. Kemudian kita menuju ke customer dan pilih invoice. Nah, di sini kita cari nomor sales yang tadi sudah diberikan oleh manajer sales. Nah, jika sudah ketemu, kemudian kita buka. Nah, kemudian di sini untuk transaksi tersebut kita langsung saja confirm. Nah, jika sudah menjadi proses, nanti kita send dan print untuk membuat report. Dan send. Kita ulang lagi ya, tadi ada masalah di kemudian kita send, kita print. Nah, untuk melakukan pembayaran kita akan lakukan melalui register payment. Adapun pembayaran ini saya menggunakan metode sekali bayar. Itu langsung saja kita klik bagian print payment. Nah, jika sudah berubah menjadi in payment, kemudian berarti bayaran ini sudah hasil. Nah, kemudian kita akan bayar nomor SO yang kedua tadi, yaitu nomor 5. Kita lakukan caranya seperti tadi, itu ke menu modul accounting dan customer invoice. Setelah itu kita cari di sini tadi melalui nomor SO, dan kita cari. Selanjutnya kita buka, sudah dibuka. Kemudian kita confirm. Setelah dikonfirm, lakukan send by email, send and print by email, dan kita print. Nah, dia akan download ya. Nah, kemudian untuk melakukan pembayaran seperti tadi kita melalui register payment. Kemudian kita klik payment. Nah, jika sudah begini, maka pembayaran kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat discuss pada manajer akun, yaitu bahwa kita sudah
bayar, kalau kita sudah membuat payment atau pembayaran dan kita bagus untuk melakukan reporting. Di sini kita buat message yaitu hai, selamat malam, saya sudah melakukan pembayaran dengan nomor SO, mohon lakukan reporting dan print. Terima kasih. Nah, jika sudah terkirim, maka ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Itulah tugas dari manajer accounting, dari staff accounting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya Bagus. Di sini saya akan berperan sebagai manajer accounting yang akan bertugas untuk melakukan print general ledger dan trial balance. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke UDU-nya. Baik, di sini saya telah melakukan login pada UDU dan telah membuka accounting. Pertama-tama, yang akan saya lakukan adalah pergi ke Discuss dan melihat pesan dari CP094 Navi, yaitu staff accounting. Ini Navi mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran dengan SO S00323 sampai dengan S00325. Nah, di sini saya akan pergi ke modal accounting dan melihat nomor invoice dari sales order ketiga sales order tersebut. Yaitu di sini saya akan pergi ke customer invoice, kemudian saya akan melakukan search pada invoice-nya itu dengan cara mengetik nomor sales ordernya pada kolom search ini, yaitu S00323, S00324, dan S00325. Nah, ini ada 3 invoice dari 3 SO yang telah diberitahukan sebelumnya oleh staff accounting. Sebelum saya melakukan print pada general ledger, saya akan memastikan dulu keadaan dari masing-masing invoice ini. Pertama, saya akan memilih invoice nomor 00058. Di sini, untuk invoice 00058, ini berstatus in payment. Jadi, di sini sudah dilakukan pembayaran tetapi belum direconcile ke akun bank. Jadi, di sini masih belum berstatus paid. Untuk sales ordernya, itu sales order 00323, dan untuk delivery-nya, di sini belum divalidate. Baik, saya kembali ke invoice. Kemudian untuk totalnya, masing-masing untuk invoice 000058, seperti ini. Dan 59 sebesar ini totalnya, dan invoice 00060 sebesar ini. Baik, setelah dari invoice, setelah memastikan bahwa kita telah mengetahui invoice mana saja yang merupakan invoice dari sales order yang telah diberitahukan, selanjutnya saya akan pergi ke general ledger, yaitu dengan memilih accounting, kemudian di bagian ledger pilih general ledger. Nah, di sini terdapat general ledger atau di bahasa Indonesia sering disebut dengan buku besar dari masing-masing akun. Jika kita menekan tanda ini, maka akan terlihat transaksi yang terjadi pada akun ini. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan melakukan print pada general ledger. Untuk melakukan print pada general ledger, saya akan pergi ke reporting, kemudian pilih di bagian audit report, pilih general ledger. Nah, di sini terdapat pilihan-pilihan sebelum melakukan print pada general ledger. Nah, di sini untuk target move, ini saya pilih all posted entries, karena yang report yang saya inginkan adalah report yang entry yang sudah diposting. Ini untuk sort by atau diurutkannya, ini berdasarkan saya pilih date, agar memudahkan nanti untuk pengelompokannya. Kemudian display akun, atau akun yang akan terdapat di laporan tersebut, atau di report tersebut, saya pilih with movement. Jadi, akun-akun yang terdapat adalah akun-akun yang mengalami pertambahan, pengurangan pada date tersebut. Kemudian untuk start date-nya, saya memilih date pada invoice tadi, yaitu 4 Mei, dan end date-nya juga 4 Mei. Karena saya mengkhususkan pada report untuk 3 invoice tadi. Kemudian untuk partnernya, itu ada Azure Interior.
ini kemudian di sini bisa kita tekan print. Kemudian setelah mengeprint, kita bisa buka filenya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat general ledger yang sudah saya print tadi. Baik, di sini di general ledger ini terdapat beberapa akun dan beberapa transaksi yang terjadi. Untuk pertama-tama, yaitu ketiga invoice tersebut, yaitu 58, 59, dan 60. Pertama-tama sebelum divalidasi, itu akan menimbulkan akun yang bernama akun interim stock, atau akun yang terjadi ketika suatu invoice itu belum divalidasi apakah barangnya sudah tiba atau barangnya sudah tiba tanpa ada faktor lebih lanjut. Jadi akun ini akan terbentuk. Itu di sini dapat dilihat ada ini NV 2023-0058, 59, dan 60. Sebesar cost dari produk yang ada di invoice tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah invoice tersebut divalidasi, interim stock ini akan mengalami pengkreditan dan didebet oleh akun cost of goods sold, atau bisa dikatakan ini beban pokok penjualan. Jadi ini akan dikredit, lalu akan didebet oleh ini, akun cost of goods sold. Kemudian di sini akan terjadi juga ketika invoice sudah di-validate, akan terjadi yang namanya akun receivable. Yaitu di sini ada 58, 59, dan 60 sebesar penjualan yang terjadi. Di debit. Kemudian untuk kreditnya ada VAT sales atau value added tax, atau biasa disebut juga dengan pajak pertambahan nilai, yaitu pajak dari produk ini, yaitu di kredit. Kemudian ada sales, yaitu nilai penjualan dari produk tersebut. Jadi untuk akun receivable ini lebih ke penjualan produknya. Kemudian setelah proses penjualan, dan sekarang kita masuk ke proses pembayaran, akan terjadi suatu transaksi lagi, yaitu akan menimbulkan akun, yaitu akun receivable ini akan dikreditkan. Di sini ada terdapat ini 58, 59, 60 akan dikreditkan dan akan didebat oleh akun outstanding receipt. Di sini kenapa didebat oleh akun outstanding receipt? Karena masing-masing invoice tersebut masih berstatus in payment. Jadi ini dikatakan bahwa uang ini belum benar-benar masuk ke bank. Untuk memasukkan uang ke bank itu perlu melakukan reconcile pada bank, agar uang tersebut bisa masuk ke akun bank. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk penjelasan untuk general ledger. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan print pada trial balance. Untuk melakukan print pada trial balance, kita kembali ke Odoo. Kemudian pilih reporting lagi dan pilih trial balance. Nah, di sini nih tetap seperti tadi, kemudian date-nya pilih tanggal 4 Mei, yaitu tanggal dibuatnya invoice tersebut. Dan pilih print. Nah, di sini ada trial balance dari tanggal yaitu trial balance tanggal 4 Mei 2023. Di sini terdapat akun-akun yang terjadi pada tanggal tersebut dan langsung ke totalnya. Total debit, total credit, dan balance-nya. Itu di sini ada outstanding receipt, akun receivable, other inventory, VAT sales, interim stock, sales, dan cost of goods sold. Untuk other inventory, kenapa tadi tidak terdapat di general ledger itu karena untuk transaksi yang terjadi pada Azure Interior itu tidak melibatkan other inventory, jadi ini tidak terdapat. Jadi seperti itu untuk melakukan proses print general ledger dan trial balance beserta penjelasannya. Terima kasih.